Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa semuanya di mata kuliah akuntansi UMKM. Di sini bersama saya Ref Nugroho ya. Oke, pada topik kita kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-10 yaitu mengenai akuntansi koperasi ya. Jadi kenapa kita mempelajari akuntansi koperasi? Karena berbicara mengenai koperasi itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya UMKM ya. Nanti akan kita bahas juga jadi ruang lingkup kerja koperasi. Jadi nanti kita akan tahu bahwasanya kenapa kok koperasi itu masuk ke UMKM seperti itu. Nah, jadi nanti tujuannya bahwasanya nanti dalam mempelajari akuntansi koperasi ini teman-teman mahasiswa semuanya diharapkan mampu menjelaskan ya apa itu akuntansi koperasi ya. Jadi akuntansi yang diaplikasikan pada koperasi. Jadi nanti selain itu teman-teman semuanya juga bisa mengaplikasikan ilmu akuntansinya dalam menyusun laporan keuangan terkait dengan koperasi. Nah, nanti pada topik kita kali ini juga nanti teman-teman harus bisa menjelaskan dan bisa mengklasifikasikan jenis-jenis koperasi ya. Koperasi itu ada berapa macam seperti itu. Oke ya. Nah, kita masuk ke topik selanjutnya yaitu ke slide selanjutnya, bahwasanya kita pertama kali kita harus dalam mempelajari akuntansi koperasi itu kita terlebih dahulu mereview dulu proses akuntansi koperasi ya. Jadi proses akuntansi koperasi itu sudah kita review berkali-kali di materi-materi sebelumnya. Jadi ini masuk dalam kategori siklus ya, siklus atau tahapan dari proses akuntansi. Nah, sekarang untuk akuntansi koperasi itu sendiri tahapannya bagaimana sih? Nah, ini yang pertama nanti harus menentukan dulu bukti transaksi. Kita harus mencari dulu bukti transaksinya ya, atau mengkolek data dari bukti transaksi. Dan yang kedua nanti teman-teman membuat jurnal ya, kemudian setelah dibuat jurnal baru diposting ke buku besar. Nah, setelah posting buku besar kita buat neraca saldonya ya, terus kemudian kita sesuaikan, ada penyesuaian, baru ketemu neraca lajur. Setelah itu baru kita nyusun namanya laporan keuangan, baik laba rugi, arus kas dan seterusnya. Nah, apa sih tujuan dan kegunaan akuntansi koperasi itu sendiri ya? Jadi setidaknya kalau koperasi itu memiliki akuntansi yang bagus ya, ada beberapa tujuannya. Yang pertama setidaknya bisa mengetahui prestasi kinerja dari koperasi tersebut dalam satu periode. Kalau tidak ada akuntansi koperasi, sulit kita mengukur kinerjanya ya, kinerjanya bagaimana sih, prestasinya bagaimana sih, seperti itu. Kalau kita tidak memiliki akuntansi yang baik, kita usaha kita itu untung atau rugi juga kita nggak akan tahu gitu. Kemudian yang kedua, dengan adanya akuntansi koperasi, setidaknya koperasi itu bisa menghitung berapa sih jumlah sisa hasil usaha yang diperoleh selama satu periode ya. Sisa hasil usaha yang itu akan dibagikan kepada anggota. Jadi operasional selama satu periode mesti menimbulkan kerugian atau laba. Nah, kalau laba berarti itu ada sisa hasil usahanya semacam itu. Nah, selain itu akuntansi koperasi juga untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan perusahaan terkait dengan hartanya, kewajibannya, kekayaan bersih dari koperasi tersebut ya. Kan selama satu periode tertentu, kemudian dibandingkan antara satu periode itu sudah kita bisa mengetahui bagaimana kekayaan koperasi itu, apakah meningkat atau menurun semacam itu. Harapannya namanya organisasi koperasi pasti harapannya akan mendapatkan laba terus ya, mendapatkan laba dan hartanya juga akan bertambah ya. Dan yang selanjutnya yaitu mengantisipasi kemungkinan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pengelola koperasi itu sendiri ya. Jadi kalau akuntansi koperasi, nanti adanya akuntansi koperasi yang bagus, setidaknya nanti ada namanya sistem pengendalian internal yang bagus juga. Nah, itu nanti bisa mengetahui, bisa melakukan pengendalian kalau ada penyelewengan.
Kemudian yang selanjutnya dengan adanya akuntansi koperasi setidaknya nanti akan bisa mendidik ya, mendidik anggota-anggota itu agar tertib beradministrasi ya. Dengan adanya tertib administrasi itu sebagai langkah awal untuk menuju kesuksesan atau kelangsungan suatu usaha ya. Selain itu ya birokrasi pun harus tertib administrasi ya. Nah kemudian selanjutnya tujuan kegunaan akuntansi koperasi selanjutnya yaitu memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan analisa ya terkait dengan keuangannya, tingkat kesehatannya ya, kemudian asetnya sebagai bahan pengambilan keputusan ya. Jadi pihak-pihak yang berkepentingan itu banyak, bisa intinya stakeholders ya, jadi bisa masyarakat, bisa debiturnya, bisa krediturnya ya, bisa karyawannya atau manajernya pengambil keputusannya, bisa pengurusnya atau komisaris macam itu. Nah kemudian selanjutnya yaitu kita masuk ke penerapan akuntansi pada laporan keuangan koperasi ya. Jadi bagaimana menerapkan akuntansi itu pada laporan keuangan sebuah organisasi koperasi ya. Yang pertama yaitu laporan untuk melakukan laporan perhitungan hasil usaha. Jadi nanti dengan laporan perhitungan hasil usaha ini teknisnya nanti akan membandingkan jumlah pendapatan usaha dari koperasi yang berasal dari anggota ya dan total biaya dalam satu periode tertentu, itu ketemu namanya perhitungan hasil usahanya. Nah nanti kalau ada di luar itu bagaimana, nanti ada sendiri ya. Nah kemudian neraca ya, jadi laporan akuntansi keuangan itu bisa diterapkan pada neraca. Jadi neraca ini bisa laporan untuk mengetahui posisi keuangan sebuah koperasi ya. Ada aktiva, ada pasiva, ada kas, ada aset tetap, aset tidak tetap ya, kemudian ada utang jangka panjang, jangka pendek ya. Dan nanti dalam penyajiannya itu bisa berupa skontro atau stafel ya, tergantung laporannya ya, semacam itu. Itu neraca. Jadi penerapan yang kedua. Yang ketiga dalam hal arus kas. Jadi penerapan akuntansi pada laporan keuangan koperasi itu bisa ditunjukkan dalam laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini menyajikan bagaimana arus kas itu masuk dan kas itu keluar. Kemudian kas itu bersumber dari mana, terus dikeluarkan untuk apa, semacam itu. Nah itu laporan arus kas. Nah kemudian selanjutnya laporan akuntansi pada koperasi bisa diterapkan pada laporan promosi ekonomi anggota. Jadi terkait dengan ada manfaat, laporan terkait manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi dalam satu periode tertentu ya. Jadi terkait dengan pencapaian tujuan ya, wujud dari pencapaian tujuan, nah itu bisa dilaporkan dalam promosi ekonomi anggota. Nah kemudian laporan promosi ekonomi anggota itu terkait dengan apa saja. Jadi memberikan manfaat dari pembelian barang atau pengadaan barang dan jasa ya. Jadi salah satu implementasi laporan keuangan koperasi itu seperti itu. Laporan promosi ekonomi anggota salah satunya. Nah, laporan promosi ekonomi anggota ini di breakdown menjadi memiliki beberapa manfaat ya, manfaat ekonomi dari pembelian barang, dari pemasarannya, kemudian kalau koperasi simpan pinjam ya dari simpan pinjam melalui koperasinya, kemudian nanti ada manfaat ekonomi dari pembagian sisa hasil usahanya, dan manfaat ekonomi langsung bagi anggota baik itu barang maupun jasa. Nah, kemudian jenis-jenis akuntansi koperasi ya. Ini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 ya tentang akuntansi koperasian serta Pedoman Umum Implementasi PSAK Nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian ya. Jadi akuntansi koperasi jenisnya yang pertama yaitu akuntansi koperasi konsumen. Jadi koperasi konsumen ini koperasi yang anggotanya merupakan rumah tangga keluarga ya. Biasanya produk yang diperjualbelikan ya produk-produk yang sifatnya konsumer ya. Jadi dia menyediakan produk-produk konsumer untuk konsumsi ya, semacam itu. Dan yang kedua koperasi simpan pinjam. Lah ini koperasi ini memang nanti dasar operasionalnya itu menghimpun dana ya, kemudian menyalurkan ke pihak yang membutuhkan. Nah,
Ini semua untuk mendukung kepentingan anggota semacam itu. Namun ada juga yang nanti akhirnya dia juga melayani di lingkungannya, tidak hanya anggota tapi di luar anggota juga. Lah, baik akuntansi koperasi konsumen maupun simpan pinjam ya sifat operasionalnya memang bisa ke eksternal juga. Nah, karena kalau bisa beroperasi secara melebar sampai ke eksternal anggota, itu nanti profit yang diperoleh juga akan semakin tinggi semacam itu. Otomatis nanti SHU-nya juga semakin besar. Nah, koperasi konsumen. Nah, kriteria koperasi konsumen bagaimana ya? Ya, jadi koperasi konsumen itu di sini karakteristiknya itu kalau koperasi konsumen itu paling sedikit ini ada 2 pengorbanan yang dia lakukan. Yaitu terkait dengan membayar barang dan jasa yang dia beli, kemudian mengeluarkan biaya-biaya untuk melakukan pembelian tersebut. Jadi ini koperasi konsumen itu ya mirip kayak kalau di sektor usaha ya usaha dagang ya, seperti itu. Nah, manfaatnya apa? Memang untuk tujuan utama koperasi konsumen itu manfaatnya untuk mendapatkan sejumlah barang tertentu untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi ya. Ini biar apa? Belanjanya itu bisa lebih efisien untuk anggota, awalnya seperti itu. Tapi kalau berkembang tidak menutup kemungkinan ya nanti bisa ke pihak non anggota itu juga ikut bisa berkontribusi dalam hal transaksi ya. Nah, kemudian dalam melakukan pembelanjaan ya semua sesuai dengan kemampuan atau pendapatannya semacam itu. Nah, kemudian koperasi konsumen itu memiliki fungsi sebetulnya ya yang terkait dengan konsumsi biasanya. Yang pertama apa? Dengan adanya koperasi konsumen nanti dalam melakukan pembelian kan otomatis secara kolektif. Nah, itu nanti kalau pembelian secara kolektif otomatis skalanya kan besar. Nah, itu akan lebih ekonomis. Ekonomisnya banyak, bisa melalui diskon ya. Bisa melalui nanti akan mendapatkan intinya ya diskon, potongan harga, dan mungkin akan memperoleh fasilitas-fasilitas tertentu yang itu bisa dinikmati sesama anggota nantinya. Nah, kemudian yang kedua, otomatis kan dalam koperasi konsumsi dia dalam melakukan pembelanjaan skalanya besar ya. Maka itu dapat misalnya itu terkait dengan pembelanjaan bahan baku ya otomatis dia akan bisa lebih efisien dalam melakukan produksi barang seperti itu ya, lebih efisien. Ini kalau koperasi konsumen itu bisa kategori dagang, bisa kategori manufaktur. Nah, itu. Kemudian jenis yang simpan pinjam selanjutnya ya, jenis yang kedua. Nah, kalau koperasi simpan pinjam itu operasional utamanya ya menghimpun dana dari anggota, kemudian menyalurkannya kepada anggota ya, dan nanti dengan menetapkan harga pokok ditambah dengan bunga, biasanya seperti itu ya. Jadi dia menetapkan bunga yang harus dibayar oleh anggota di atas harga pokoknya. Nah, jadi memang nanti harga pokok dana itu merupakan harga pokok yang harus dibayarkan oleh KSP kepada anggotanya ya, ditambah dengan nanti bunganya semacam itu. Nah, jadi kalau karakteristik koperasi simpan pinjam nanti biaya koperasi itu terdiri dari biasanya beban usaha dan beban perkoperasian ya. Nah, jadi nanti itu terkait dengan karakteristik koperasi simpan pinjam yang terkait dengan biaya atau beban. Nah, kemudian kalau di luar itu misalnya ada pendapatan provisi administrasi, itu bisa dikategorikan partisipasi bruto anggota. Nah, nanti cara rumus menghitungnya bagaimana sih terkait dengan sisa partisipasi anggota ya. Yang itu nanti arahnya bisa lari ke sisa hasil usaha. Yang pertama dalam menetapkan selisih partisipasinya dulu, selisih partisipasi neto ya. Nah, selisih partisipasi neto itu dari partisipasi bruto dikurangi harga pokok dana yang dikeluarkan. Kemudian sisa partisipasi anggota itu dari partisipasi neto tadi dikurangi biaya-biaya organisasi dalam koperasi ya. Nah, itu ketemu sisa partisipasi anggota. Nah, nanti sisa partisipasi anggota inilah yang akan kita
gunakan sebagai dasar dalam menghitung sisa hasil usaha atau SHU. Nah, biaya organisasi itu apa namanya? Apa yang dimaksud biaya organisasi ya? Jadi biaya-biaya organisasi koperasi ini terkait dengan nanti cara menghitungnya itu dari jumlah biaya usaha ditambah biaya perkoperasian. Nah, itu ketemu biaya organisasi ya, semacam itu. Oke. Itu terkait dengan akuntansi koperasi. Mungkin cukup sekian materi dari saya untuk pertemuan ke-10. Nanti ada kurang lebihnya bisa kita diskusikan lebih lanjut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.